Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Handayani dengan NIM 2111086. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan. Pengawasan adalah terjaminnya pelaksanaan sesuai dengan POIS atau perintah dan rencana serta tindakan-tindakan pencegahan atau pembetulan ataupun perubahan apabila ternyata ditentukan. Dengan demikian, tujuan pengawasan sebenarnya identik dengan sendiri. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Adapun tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Menurut Kadarman, langkah-langkah proses pengawasan yaitu 1. Menetapkan standar, 2. Mengukur kerja, 3. Memperbaiki penyimpangan. Menurut George R. Terry, dalam Sukama, proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu 1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, 2. Mengukur pelaksanaan, 3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada, 4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya 1. Perubahan lingkungan organisasi, 2. Peningkatan kompleksitas organisasi, 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, 5. Komunikasi, 6. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. 1. Menetapkan standar pelaksanaan atau perencanaan, 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan, dan 4. Pengambilan tindakan koneksi. Tujuan dan sarana pengawasan. 1. Ada untuk melakukan penilaian apakah tujuan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan. 2. Untuk melakukan penilaian apakah pelaksana tugas sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan telah digariskan atau prosedur yang berlaku. 3. Untuk melakukan penilaian apakah sarana atau tenaga manusia, biaya, dan peralatan yang ada yang telah digunakan secara efisien dan efektif tanpa pemborosan. 4. Untuk melakukan penilaian perlu tindakannya ditempuh sistem atau mode yang lain, perubahan tertentu guna lebih menjamin tercapainya tujuan, sasaran, dan tugas organisasi. Adapun prinsip pengawasan. Menurut Dr. Andes Salamon Suharjo, MPA, dalam bukunya Pengawasan Umum, bahwa pelaksanaan pengawasan memperhatikan beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut. 1. Objektif dan menghasilkan fakta, 2. Berpangkal tolak dari keputusan pemimpinan, 3. Preventif, 4. Bukan tujuan tapi sarana, 5. Efisiensi, 6. Apa yang salah, 7. Membimbing dan mendidik. Prinsip dan sistem pengawasan. 1. Pengawasan harus mengefektifkan sifat dan kebutuhan dari aktivitas penyelenggaraan dalam mencapai tujuan. 2. Adanya umpan balik. 3. Melaporkan penyimpangan, dan 4. Pengawasan harus fleksibel. 5. Pengawasan harus fleksikan pola dari organisasi. 6. Ongkos pengawasan harus ekonomis. 7. Sistem pengawasan harus dapat dimengerti. Dan 8. Pengawasan harus menjamin tindakan-tindakan kebaikan. Dan 9. Mengembangkan pengawasan diri sendiri itu bertujuan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan. Dan 10. Mengembangkan pengawasan secara pribadi dari pimpinan. Dan adapun perencanaan proses pengawasan. Menurut William Hanewan menetapkan prosedur sistem di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu 1. Merumuskan hasil yang diinginkan, 2. Menetapkan penunjuk hasil, dan 3. Kondisi perubahan yang disusunkan, 4. Menetapkan jaringan informasi, dan 5. Memulai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi tentang pengawasan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.